Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kita di tim psikologi. Kami berada di Media Center SMK Negeri 1 Wonosobo. Saya Bu Hari bersama dengan Mutmainah. Ini teman kita di tim psikologi yang paling heboh dan paling semangat untuk memantau PJJ Bapak Ibu Guru semuanya. Untuk PJJ kita di SMK Negeri 1 Wonosobo ini nanti ada beberapa review dari kami. Apa sih yang ada di psikologi kita sebenarnya? Nanti fitur-fiturnya akan kami tambahkan sebagai lanjutan dari pelatihan psikologi kita yang sudah kita laksanakan dibantu oleh Bu Umi sebagai SDM minggu kemarin, sehingga hari ini kita bisa memberikan lanjutan dari materi yang sebelumnya untuk bisa mengembangkan apa yang ada di psikologi yang sudah kita kelola selama ini. Terus mau ngapain Bun hari ini Bun? Ya, kita hari ini akan mengenalkan untuk memudahkan kita sebagai guru, untuk memudahkan bagaimana memantau murid-murid kita, siswa-siswa kita, apakah materi-materi kita yang sudah kita upload di psikologi, tugas-tugas kita sudah dibaca, sudah direview atau ditanggapi oleh siswa-siswa kita. Nanti saya dibantu oleh Mutmainah untuk bisa membantu mengoperasikan yang sebagai akun guru dan sebagai akun siswa sebagai contoh yang akan kita displaykan hari ini. Ayo, langsung aja. Ya. Pertama gimana Bun? Kita buka dulu untuk course di guru. Jadi kita sebagai admin di kelas kita, di mata pelajaran kita. Misalnya kita punya mata pelajaran bahasa Jawa di sini. Course kita berasal atau berada di Serat Wedatama. Nah, ini kan kita awal. Pada saat kita memberikan satu materi di course kita, ini akan memberikan kepada siswa materi apa sih yang harus mereka baca, materi apa yang harus dia kuasai, materi apa yang harus dia sampaikan nantinya untuk di penugasan, di diskusi, dan seterusnya. Silahkan Mutmainah untuk bisa membuka apa sih isinya. Nah, di situ kita punya untuk folder Serat Wedatama Pupuh Pocung, ini contoh saja, artinya di course kita ini nanti kita ada 4. Jadi di situ menyiapkan satu materi, kemudian dari materi akan direview dengan diskusi, kita sudah membuat forum diskusi, kemudian dari diskusi nanti akan ada tugas yang akan dikerjakan siswa, yang terakhir adalah ada penugasan atau penilaian harian yang harus dilakukan oleh siswa. Dari 4 item ini, dari keseluruhannya siswa tidak akan bisa mengerjakan diskusi, tugas, ataupun penilaian harian sebelum dia membaca untuk materi yang sudah kita berikan. Sehingga untuk memudahkan kita, siswa ini benar-benar membaca, benar-benar mengetahui materi yang sudah kita upload, apa yang harus kita lakukan. Caranya pertama, silakan Mutmainah untuk bisa memberikan. pertama caranya klik option, kemudian pilih student komplikasi. Kita klik. Nah, di sini akan tampil seperti ini. Kemudian yang kita klik selanjutnya adalah add requirement. Nah, di sini muncul pertama SWPP. SWPP di sini adalah materi yang harus dibuka oleh siswa. Bagaimana caranya agar kita mengetahui siswa tersebut sudah membuka atau belum? Di sebelah kanan ada member Mas. Di sini silahkan klik view the item. Ini pertanda bahwa siswa tersebut harus membuka file tersebut. Kemudian kita klik lagi. Nah, di sini masih muncul materi. Kita pilih tadi karena ada forum diskusi, kita klik forum diskusi Kawruh Sekar Mocopat Pucung. Di sini siswa harus ngapain? Ternyata di sini siswa harus mempost komen atau membalasnya. Dengan memilih seperti ini, berarti siswa setelah membuka materi, siswa bisa mengerjakan forum diskusinya. Jika belum membuka materinya, siswa tidak bisa membuka forum diskusi. Selanjutnya, setelah forum diskusi dibuka,
Siswa ternyata harus bisa mengerjakan tugasnya. Kita pilih tugasnya, tugas membuat rerenggan serat Wedotomo Pupuh Pucung. Di sini siswa pun harus membuat submission, harus mengerjakan soal tersebut. Setelah dipilih, kita pilih lagi, dan yang terakhir setelah menyelesaikan membaca materi, menyelesaikan diskusi, dan menyelesaikan tugasnya, yaitu ada penilaian formatif dari SWPP, dan di sini siswa harus membuat submission atau mengerjakan. Setelah dipilih semua, baru kita save change. Tampilannya akan berubah seperti ini. Di bawah sudah ada keterangannya tersendiri. Jika kita klik student progress, di sini ada siswa, contohnya Rifai Aziz dan Eka Lailatul Sofa, masih 0%. Ini pertanda bahwa kedua siswa ini belum membuka sama sekali. Gimana Bun? Iya, betul. Nah, gimana kita melihat akun siswa, apakah dia bisa membaca, apakah dia bisa melewati atau skip untuk masing-masing materi yang sudah kita berikan. Jadi sebenarnya dalam course kita tidak harus keempat-empatnya kita upload sekaligus Bapak Ibu. Jadi bisa kita satu persatu, tetapi kalau misalnya kita sudah punya materi, sudah siap, bisa kita lebih baik seperti yang dicontohkan oleh Mutmainah. Sehingga di situ dari 4 tugas, ada penilaian harian, ada forum diskusi dan materi, bisa kita upload sekaligus, kemudian kita set untuk student progresnya baru kita lihat di situ. Sekarang kita coba untuk melihat di course siswa atau akunnya siswa. Kita coba buka apakah siswa akan mengerjakan ataukah langsung bisa loncat ke forum diskusi dan seterusnya. Kita coba untuk melihat satu akun Pak Subradian. Berarti ini saya jadi siswa dulu ya Bun? Iya. Saya jadi siswa atas nama Eka Lailatul Sofa ya Bun? Iya, boleh. Ya, sekarang kita sudah berada di akun siswa, yang kita ambil adalah Eka Lailatul Sofa. Nah, di situ pada saat kita melihat akun siswa, ini tetap sudah ada SWPP, kemudian forum diskusi, ada tugas, ada penilaian harian. Yang sekarang kita coba klik untuk forum diskusi. Apakah kita bisa berdiskusi secara langsung tanpa melihat materi terlebih dahulu? Apa yang akan kita post di situ? Kita coba untuk klik forum diskusi. Nggak bisa Bun. Nah, disitulah kita kelebihan untuk men-setting di complication tadi, sehingga kita memastikan siswa yang ada, siswa yang di kelas kita itu dia tidak bisa loncat-loncat. Artinya loncat-loncat di sini adalah meloncat dari materi yang satu ke materi yang lain, sehingga siswa akan selalu melakukan dengan urutan yang sudah kita harapkan. Jadi siswa wajib untuk membaca terlebih dahulu sebelum dia berdiskusi. Baik, kita masuk untuk membaca dulu. Kemudian ini kita coba untuk siswa membaca 24 halaman dari materi yang sudah kita upload di psikologi kita atau di course kita. Sehingga di sana setelah selesai kita close. Siswa sudah membaca untuk materi-materinya. Apa yang akan kita bisa lihat di course kita sebagai guru? Kembali ke guru Bun. Kembali ke guru lagi. Kemudian kita lihat, kita klik di student progress. Nah, disitulah kita melihat apakah siswa kita sudah membaca materi yang sudah kita berikan, apakah siswa hanya join saja di kelas kita, di course kita pastikan dengan ini, sehingga meskipun siswa tidak mengisi daftar hadir di situ, kita tetap bisa lihat dia sudah membaca materi atau belum. Terus di sini pun ada tulisan Rifai Aziz 0%. Ini kenapa Bun? Nah, di situ ada 0%. 0% itu menandakan bahwa Rifai Aziz siswa kita ini dia belum membaca sama sekali dari materi yang sudah kita
upload atau kita berikan di course kita. Berarti ini akunnya Eka Lailatul Sofa sudah buka ya Bun? Udah 25%. 25% ya. Di situ Eka Lailatul Sofa sebagai siswa kita, dia sudah membuka materi pertama. Jadi untuk SWPP tadi dia sudah membaca. Kenapa 25% tidak 100%? Karena di situ kita mengupload 4 sekaligus untuk materi, diskusi, tugas, dan penilaian. Sehingga di situ munculnya adalah 25% karena total adalah 100%. Kalau kita mengupload materi per satu-satu, maka di situ hanya satu materi, maka di situ akan munculnya 100%, bukan 25%. Itu persentase untuk perhitungan di fitur psikologi. Lanjut ya Bun ke akun siswa lagi. Lanjut akun siswa untuk forum diskusi. Forum diskusi. Kita lanjutkan. Nah, ini untuk forum diskusi, dia bisa diklik atau bisa aktif pada saat Eka sudah membaca materi yang sudah kita berikan. Inilah kelebihannya yang bisa kita atur di course kita. Kita sebenarnya lebih mudah pada saat kita memantau siswa, tidak harus banyak WA ke siswa dan seterusnya. Sehingga siswa pun bisa melihat apakah dia sudah bisa membaca, sudah bisa mengerjakan, karena semuanya kita atur apakah dia bisa ngepost untuk komennya, apakah dia bisa melakukan atau melaksanakan penugasan dan seterusnya. Bun, misalnya Bun, ini cuma saya buka aja tanpa mengerjakan, itu kira-kira bisa nggak Bun? Ada progresnya nggak di guru? Di guru kita coba lihat, kita hanya mencoba membuka tanpa post komen. Apakah nanti di guru dia akan muncul persentasenya? Kita masuk ke akun guru. Masih 25% Bun. Nah, di situ kenapa 25%? Karena dia hanya satu kali membaca, yaitu hanya membaca materi saja. Meskipun dia bisa masuk ke forum diskusi, tetapi dia tidak mendapatkan poin menjadi 50% karena dia belum post, komen, atau post untuk memberikan apa sih materinya yang awal tadi, apa sih isinya, dan seterusnya. Sehingga di situ masih 25% Mutmainah. Saya lanjut akun siswa lagi ya Bun. Boleh. Kita post untuk di forum diskusi. Saya jawab dulu Bun. Ketangguhan, paugeran, mau cepat ya, mungkin cukup ini sebagai contoh. Siswa Eka Lailatul Sofa untuk post komen di situ. Kita post. Kemudian kita coba replay, kita sebagai guru, karena kita mengharapkan forum diskusi ini kan siswa merasa akan sangat dihargai, merasa akan sangat diperhatikan pada saat kita di forum diskusi. Jadi diskusi ini kan komunikasi siswa dengan guru, sehingga di situ apa yang mereka sampaikan maka kita akan memberikan respon yang meluruskan ataupun memberikan yang benar ataupun memberikan jawaban dan gambaran yang lebih baik dari yang dipost oleh siswa. Kemudian ini kita berada di mana, Kak? Akun guru, Bun. Di akun guru. Kita melihat student progress dulu. Apakah di situ dia sudah memenuhi syarat untuk bisa masuk ke tugas? Nah, sudah berubah 50%, Bun. Nah, di situ berarti ini dia sudah menunjukkan bahwa progres yang dilakukan adalah sudah 50% dari apa yang kita targetkan 100% untuk siswa kita. Sehingga seperti itu selanjutnya dan seterusnya sampai siswa bisa mengerjakan ke formatif SWPP. Jadi di siswa nanti harus komplit 100% itu setelah si siswa mengerjakan forum diskusi, ngepost komen, kemudian mengerjakan tugas, baru dia bisa membuka untuk formatif SWPP-nya. Itu Mutmainah yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada yang mau disampaikan tambahannya apa yang lebih praktis dan lebih mudah untuk dipahami. Berarti ini ya Bun, ketika kita menjadi siswa, kita bisa melihat kita sudah membaca atau belum, berarti dari tanda yang hijau ini ya Bun? Iya. Jadi di situ
view the item. Itu kan sudah menunjukkan bahwa siswa sudah melaksanakan tugasnya dia sebagai siswa. Ini kita berada di akun Siswa. Jadi siswa sendiri sudah bisa melihat apakah saya sudah belum ya mengerjakan, sudah belum ya kita ngepost dan seterusnya. Jadi Eka Lailatus di situ sebagai siswa, dia sudah bisa melihat, oh ya saya sudah 50% untuk mengerjakan materi dari bahasa Jawa yang disediakan oleh guru bahasa Jawa. Dan itu nanti bisa dilakukan sampai dengan ke penilaian harian sesuai dengan perencanaan Bapak Ibu semuanya. Itu mungkin tindak lanjut atau lanjutan materi psikologi yang kita berikan di pelatihan sebelumnya, yang mungkin masih belum komplit dalam mengelola fitur-fiturnya. Video ini sedikit membantu Bapak Ibu Guru untuk lebih mengembangkan lagi tentang pengelolaan psikologi, sehingga memudahkan kita untuk melihat, memantau siswa, memonitoring siswa, apakah siswa kita benar-benar mengerjakan, benar-benar mengikuti pembelajaran kita adalah di comprehension tadi, sehingga student progress-nya dia akan terlihat. Sehingga memastikan siswa tidak hanya join di course kita saja, tetapi betul-betul siswa mengerjakan, membaca, dan ikut dengan kita. Begitu Mutmainah? Ya. Tutup aja Bun? Tutup, boleh. Baik, terima kasih semuanya. Bapak Ibu Guru sudah meluangkan waktu untuk melihat video tutorial dari kami di tim psikologi. Harapan kami tidak pernah bosan untuk mengikuti kami, untuk mengikuti fitur-fitur apa saja sih yang ada di psikologi di pertemuan berikutnya dengan tim yang lain. Terima kasih, mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.